dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh satu jalan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan. Ia menempuh jalan tersebut untuk apa? Yaltamisu fihi ilman. Dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Alhamdulillah. Jadi siapa yang ingin masuk surga, siapa yang ingin mudah untuk menuju surga, jangan jauh-jauh dari majlis ilmu. Jangan jauh-jauh dari majlis taklim. Jangan jauh-jauh dari ulama. Jangan jauh-jauh dari ilmu. Sebab siapa orang yang jauh dari ilmu, dari majlis ilmu, maka kebalikannya akan dipersulit jalannya menuju ke surga. Na'udzubillahi min dalik. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu senantiasa berikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu dengan berbagai macam kesibukan kita, dengan berbagai macam pekerjaan kita, dengan berbagai macam segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk terus berdoa agar Allah selalu senantiasa berikan kita kesempatan untuk selalu bisa mendatangi majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, kelancaran, keistiqomahan sampai akhir hayat kita dalam menuntut ilmu. Insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat. Manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita, manfaat untuk rumah tangga kita, manfaat untuk urusan kita, pekerjaan kita, manfaat untuk berbagai macam urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan juga kita keistiqomahan dalam ibadah, keistiqomahan dalam sholat kita, istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam beramal soleh, istiqomah dalam menjaga aurat kita, istiqomah menjaga kuping kita, istiqomah menjaga mata kita, istiqomah menjaga mulut kita, istiqomah dalam menjaga tangan kita, istiqomah dalam menjaga perut kita, istiqomah dalam menjaga kemaluan kita, istiqomah dalam menjaga kaki kita, istiqomah juga dalam menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita dikotori dengan penyakit-penyakit hati, seperti misalkan hasud, kemudian kibir, sombong, kemudian ujub, kemudian ria. Dan semoga hati kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah, diisi dengan berbagai macam sifat-sifat yang baik, sifat tawadu, sifat qanaah, sifat zuhud, dan sifat-sifat baik yang lainnya yang bisa menghiasi hati kita. Insya Allah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang sama-sama kita tahu, saat ini kita sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban. Betul. Kalau orang kampung nyebutnya bulan Roah, ya. Makanya dikit lagi Roahan. Nah, habis itu bulan puasa. Kemarin kita sudah melewati bulan Rajab. Bulan depan insya Allah kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita mohon untuk kesekian kalinya kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna
Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab kemarin dan di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan umur kami ke bulan suci Ramadan, dan bantu kami untuk menjalankan ibadah puasa, bantu kami untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan bertarawih, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, dan beramal soleh lainnya. Insya Allah. Kalau misalkan bulan Rajab kemarin disebut bulan istighfar, syahrul istighfar, bulan Sya'ban ini disebut sebagai syahrus sholawat. Bulannya sholawat. Kenapa bulan Sya'ban disebut bulan sholawat? Sebab ayat yang menyatakan bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat, dan ayat yang Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersolawat, itu diturunkan di bulan Sya'ban menurut kebanyakan ulama. Ayatnya yang biasa kita baca di setiap awal maulid, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Jadi ayat tersebut ya disebut juga ayat sholawat, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, harfu taukid, huruf penegasan. Jadi Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan beserta para malaikat-malaikatnya. Ya. Di sini dipakai kata jamak, artinya malaikatnya lebih dari 3, lebih dari 2. Berapa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu jumlahnya. Yang jelas Allah nyatakan bahwasanya Allah dan malaikat-malaikatnya, malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di alam-alam yang lainnya, para malaikat-malaikat tersebut beserta Allah Subhanahu wa taala yusholluna, selalu senantiasa bersolawat. Selalu senantiasa bersolawat. Bersolawat kepada siapa? Alan nabi, kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah beserta para malaikat-malaikatnya Allah yang jumlahnya tidak diketahui. Hanya Allah yang tahu jumlah para malaikat berapa. Malaikat ada di atas langit, malaikat ada di bumi, malaikat ada di gunung, malaikat ada di laut, malaikat ada di surga, malaikat juga ada di neraka. Di mana-mana tempat ada malaikat, ya. Dan jumlah malaikat itu hanya Allah yang tahu, saking banyaknya. Saking banyaknya malaikat, hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka. Tapi ya, yang umumnya perlu kita ketahui itu ada berapa? Ada 10. Apa aja? Jibril, Mikail, Israfil, terus Jibril itu tugasnya menyampaikan, Mikail membagikan rizki dan juga menurunkan hujan. Jibril, Mikail, Israfil tugasnya apa? Meniup apa sangkakala? Trompet apa? Trompet tahun baru. Makanya hati-hati ya, kalau tahun baruan jangan ikut-ikutan niup trompet. Ntar kalau ikut-ikutan tiup trompet, malaikat Israfil ke pancing, dia tiup juga tuh sangkakala, kiamat loh ya. Hati-hati makanya ya. Terus habis itu malaikat Israel. Apa tugasnya malaikat Israel? Mencabut nyawa ya.
Itu malaikat Israel kalau nyabut nyawa orang kafir, orang fasik, orang zalim, nyabutnya kayak nyabut secara kasar, tanpa tedeng aling-aling. Ya, sakitnya itu berasa terus-terusan ya. Walaupun orang itu sampai ke akhirat itu sakitnya masih berasa. Tapi kalau cabut nyawanya orang-orang beriman, orang-orang soleh itu nyabutnya dengan lembut, ya, dengan halus. Itu tugasnya malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Ya. Kemudian malaikat apa lagi? Hah? Munkar, apa munkar nakir tugasnya? Apa? Tugasnya nanya, bertanya di dalam kubur. Ya. Jadi ketika kita mati, tugas kita belum selesai. Jangan dipikir kita mati udah begitu aja kelar, enggak. Ya. Bakal dipertanggungjawabkan apa-apa yang kita perbuat di dunia. Ya. Pintu pertama itu dikubur, di alam kubur. Ya. Itu malaikat munkar nakir ngedatengin kita dengan bentuk yang berbeda-beda. Kalau orang zolim, orang fasik, ya, orang kafir, mereka datang dengan wajah yang seram, dengan bentuk yang menyeramkan. Ya. Tapi kalau misalkan yang didatenginnya ini orang soleh, orang baik, mereka datang dengan paras yang tampan, dengan bentuk yang indah, sehingga tidak membuat takut sang ahli kubur tadi. Nah, itu tugasnya munkar, munkar nakir. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya. Dan kita nggak bisa ngapalin dari sekarang. Pokoknya sebelum mati ngapalin dulu. Allah Tuhan kami Nabi Muhammad ya. Yang penting apal dulu kita ini nanti apa namanya mungkar nakir nanya siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita apalin aja tuh. Kalau itu udah apal udah ente mau sholat mau kagak sholat yang penting itu apal aja. Kalau itu apal insya Allah walaupun ente nggak sholat, tapi ntar begitu ditanya sama munkar nakir ente bisa jawab ente nggak bakal disiksa. Nggak begitu ya, nggak begitu ya. Bisa nggak bisanya ente menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir itu tergantung amal perbuatan kita di dunia juga. Kalau kita berbuat baik, sholat nggak tinggal, puasa Ramadan nggak tinggal, yang wajib-wajib kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan, yang sunnah kita lakukan, yang makruh sedikit demi sedikit kita jauh-jauhin, maka secara otomatis lisan kita akan mudah menjawab pertanyaan munkar nakir di alam kubur nanti. Nah itu tugasnya munkar nakir. Kemudian malaikat apa lagi? Raqib atid. Raqib atid. Ya. Apa tugasnya? Catat perbuatan amal baik dan amal buruk. Jadi setiap kita ini ada raqib dan atid. Yang kemana-mana selalu ngawal kita. Ya. Kalau Prabowo itu dikawal sama Mayor Teddy. Nah, tapi kalau Raqib Atid ini Mayor Teddy itu nggak 24 jam ngawal Prabowo. Prabowo tidur ditinggalin. Tapi kalau Raqib Atid itu terus-terusan ngawal kita. Ya. Terus-terusan ngawal kita. Kemana-mana kita dikawal. Kita berbuat baik, dicatat dalam buku catatan amal baik kita. Kita berbuat buruk, dicatat dalam buku perbuatan buruk kita. Ya. Nah nanti buku catatan kita dikasihin tuh di hari kiamat. Ya. Kalau banyak baiknya itu buku catatan dikasihnya dari depan dengan sopan dikasihnya. Ya. Tapi kalau banyak buruknya dikasihnya dari belakang. Tapi kalau lebih banyak lagi buruknya dilemparin. Dilemparin tuh nggak dikasih. Nggak dikasih begitu aja, langsung dilemparin. Nah, makanya dalam wudhu itu ada doa diajarkan oleh Imam Ghazali. Kalau kita lagi wudhu tuh wudhu ada bacaan-bacaannya. Pas lagi ngusap, kalau lagi kumur-kumur baca apa, lagi hirup hidung baca apa, lagi
ngusap muka setelah niat itu ada bacaannya. Nah, pas ngusap tangan kanan ya, itu ada bacaannya, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kitabku, amal catatanku ya, berikan buku catatan amalku dengan tangan kanan ya, dari sebelah kanan. Pokoknya kalau dikasihnya dari sebelah kanan itu pertanda berarti amal baik kita lebih banyak catatannya dalam buku tersebut ya. Makanya begitu kita lagi ngusap tangan kanan, baca Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitab buku catatan amalku dengan tangan kananku. Wahasibni, dan hisablah aku hisaban yasira, dalam keadaan hisab yang mudah, dengan hisab yang gampang. Begitu kita ngusap tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi biyamin anshimali au min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan kau berikan kitabku dari sebelah kiri, au min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungku. Kalau dia dikasihnya dari sebelah kiri atau dari belakang punggung, sambari dilemparin, nah, itu pertanda buku catatan amal kita di dalamnya lebih banyak perbuatan buruknya. Nah, tergantung kita sekarang nih. Mau kita dikasih lewat kanan, apa mau dikasih lewat kiri, apa mau dikasih justru dari belakang dilemparin. Tergantung kita sekarang. Kalau kita perbanyak amal soleh, ya, maka insya Allah buku catatan tadi diberikan dari sebelah kanan. Tapi kalau misalkan kita banyakkan jeleknya ketimbang baiknya, kita bakal dikasih buku catatan tadi dari sebelah kiri atau bahkan dari belakang. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu tugasnya raqib atid. Kemudian malaikat malik. Apa tugasnya? Jaga pintu neraka. Kemudian malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga ya. Itu 10 malaikat. Tapi malaikat nggak sebatas 10 aja, malaikat banyak ya. Berapa jumlahnya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi Allah beserta para malaikatnya itu selalu senantiasa bersolawat kepada Nabi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat ya. Kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman, shallu, bersolawatlah kalian, alaihi, kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu, dan sampaikanlah salam kepadanya. Taslima, dengan sebenar-benarnya salam. Nah, itu ayat disebut ayat solawat. Itu ayat kebanyakan ulama mengatakan turun di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban itu disebut bulan solawat. Makanya dalam bulan Sya'ban ini perbanyak solawat. Perbanyak solawat banyaknya berapa, Bib? Pokoknya kalau hitungan ulama, sedikit itu kalau menurut ulama, sedikit itu 300 sedikit. Berarti di atas 300 banyak ya. Paling sedikit itu menurut ulama 300. Sehari 300, Bib, 300. Minimal di bulan apa nih? Bulan Sya'ban. Paling banyaknya terserah. Sholawat apa, Bib? Terserah. Banyak sholawat. Sholawat yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah. Bagaimana bunyinya? Bunyinya sholawat Ibrahimiyah yaitu sholawat yang biasa kita baca dalam sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sholaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina fil alamina innaka. Satu ya, itu baru satu ya.
Baca lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Dua. Itu sholawat Ibrahimiyah. Ya. Ada lagi sholawat yang lain, ada lagi banyak. Ada sholawat Busyra, ya. Ada lagi sholawat Fatih, ada lagi sholawat apa? Munjiat, ada lagi macam-macam sholawat ya. Ada lagi sholawat Jibril. Sholawat Jibril bagaimana? Sallallahu ala Muhammad. Udah begitu doang sholawat Jibril tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Siapa orang yang lazim merutinkan sholawat Jibril sehari minimal 1000 kali aja, insya Allah ya, dia tidak akan kekurangan rezeki, insya Allah ya. Buat orang yang dagang, buat orang yang usaha nih ya, sholawat Jibril jangan putus, sehari minimal 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sebentaran ya, 1000 kali sebentaran. Ya paling afdolnya habis maghrib, habis sholat maghrib baca tuh sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Rutinin itu ya, rutinin dah ya. Ntar ente bakal ngerasain ya, duit ente nggak habis-habis ya. Nggak harus banyak tapi nggak habis. Maksudnya bagaimana, Bib? Insya Allah rezekinya berkah ya. Contoh berkahnya bagaimana, Bib? Contoh sederhananya, duit di dompet belum habis, datang lagi yang baru. Duit belum habis, datang lagi yang baru. Ya. Amalin dah tuh salawat Jibril tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sehari 1000 kali. Nah, jadi di bulan Syaban ini kita perbanyak sholawat. Ya. Daripada kita banyakin ngobrol, ngalor ngidul, kagak puguh lagu, mendingan kalau lagi bengong, sholawat aja. Pegang tasbih sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau mau sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minimal 1000 kali. Ya. Berapa lama? Ya nggak nyampe 20 menit. 1000 kali insya Allah tuh sholawat Jibril. Dan walaupun sebentaran tapi khasiatnya luar biasa. Nggak percaya, buktiin sendiri ya. Alhamdulillah saya ngebuktiin sendiri dan alhamdulillah emang manfaatnya luar biasa buat kita, buat kehidupan kita. Itu sholawat. Dan banyak kisah-kisah ya, kisah-kisah keutamaan sholawat, manfaat sholawat ya. Bahkan banyak para ulama yang ngarang kitab, di dalam kitabnya itu menceritakan tentang orang-orang yang ngamalin sholawat. Banyak kitab-kitab yang model kayak begitu tuh. Kitab-kitab tentang keutamaan sholawat, ada kisah-kisahnya. Dan diceritakan dalam satu kisah, dulu di zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, kata Syekh Nawawi Banten, salah satu gurunya Imam Malik. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Imam Maliki. Jadi di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini lagi di Mekah, beliau lihat ada orang di Masjidil Haram, setiap ngelangkah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap bergerak sholawat. Nggak ada zikiran lain, nggak ada tahlil, nggak ada tasbih, nggak ada tahmid, sholawat mulu. Ini orang. Sholawat. Mau duduk sholawat, mau ngelangkah sholawat, mau begini sholawat, mau begitu sholawat. Diperhatiin sama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini orang ahli sholawat, luar biasa. Akhirnya penasaran Imam Sufyan Ats-Tsauri, disamperin. Ya Fulan bin Fulan. Saya mau tanya nih, ya. Ente dari tadi kayaknya zikirannya sholawat tuh nggak ada yang lain. Boleh Anda tahu alasannya kenapa? Ditanya ini Imam Sufyan Ats-Tsauri sama orang ini. Mohon maaf, Bapak ini siapa? Saya Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini orang tahu Sufyan Ats-Tsauri ini ulama besar. Oh, Anda Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar. Ya.
Tapi beliau nggak ngakuin ulama besar gitu di depan orang ini ya, karena tawadhu ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini luar biasa tawadhunya. Nah, eh, si orang ini bilang, anak muda ini bilang, wallahi demi Allah, ya, kalau bukan ente yang nanya nih, Sufyan Ats-Tsauri ulama, aneh nggak bakal cerita. Kenapa anak begini? Maksudnya kenapa anak sholawat melulu? Ya. Tapi karena ente Imam Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama yang nanya, anak mau cerita. Tapi janji, jangan ceritain lagi ke orang lain sebelum anak meninggal dunia. Ya. Takutnya ntar orang mikirnya macam-macam, takut jadi fitnah. Imam Sufyan Ats-Tsauri bilang, baik, saya janji nggak bakal cerita lagi sebelum Anda meninggal. Tapi kalau anda sudah meninggal, boleh saya ceritakan. Kalau saya meninggal duluan sebelum Anda, silakan Anda ceritakan ini cerita. Ya. Mudah-mudahan cerita ini berguna, bermanfaat buat orang lain. Singkat cerita, ini orang, anak muda ini cerita. Wahai Imam, sebelum saya sampai sini, saya melakukan perjalanan dari kampung halaman saya bersama ayah saya. Kami cuma berdua. Kami cuma berdua dengan menunggangi kendaraan kami, menunggangi kuda kami, bawa perbekalan. Kemudian di tengah jalan perbekalan kami habis. Kami lihat kanan, kami lihat kiri, nggak ada orang. Nggak ada rumah yang bisa kita minta tolong. Akhirnya kami meneruskan perjalanan sampai akhirnya karena perbekalan kami habis, ayah saya yang sudah tua ini lemes, gak keisi makanan. Sampai akhirnya ayah saya meninggal dunia di tengah jalan. Begitu ayah saya meninggal dunia, saya sedih, saya turunkan jenazahnya sambil nunggu kali aja ada orang yang lewat yang bisa bantu, sambil saya nangis di samping jasad ayah saya. Belum hilang sedihnya saya punya ayah meninggal, makin sedih lagi ketika saya lihat muka ayah saya geseng, gosong, hitam. Begitu mati mukanya hitam. Saya makin sedih. Di tengah kesedihan saya, tiba-tiba ada orang datang. Ini orang wibawanya luar biasa. Auranya luar biasa. Sampai saya nggak berani natap wajahnya. Ini orang samperin saya. Kemudian mohon izin mendekati jasad ayah saya. Kemudian jasad ayah saya dipegang sama dia. Mukanya diusap. Begitu mukanya diusap. Wajah ayah saya yang tadinya gosong. Kembali lagi seperti semula, bahkan lebih putih. Saya kaget. Saya terkejut dengan kejadian itu. Kemudian orang itu bangun dan mau melanjutkan perjalanan, meninggalkan saya di situ. Saya nggak sempat ngomong apa-apa sama orang itu. Tapi kemudian sebelum dia berangkat, saya tanya sama orang ini, siapa Anda? Ya. Dari mana Anda? Ya. Kemudian orang ini jawab, saya adalah Muhammad bin Abdullah. Saya adalah Muhammad bin Abdullah yang namanya sering ayah kamu panggil waktu hidup. Jadi orang itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya sering dipanggil, sering disebut-sebut oleh ayahmu saat ayahmu masih hidup. Karena itu saya datang ke sini, saya lihat keadaan ayahmu, saya tolong ayahmu, dan setelah itu orang tadi melanjutkan kembali perjalanan, hilang. Jadi si orang ini baru sadar bahwa orang yang tadi datang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tahu memang bapaknya ini bukan orang baik-baik, bukan ahli ibadah lah.
bukan ahli ibadah, bukan yang orang sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qurannya rajin, biasa aja orang biasa. Ya. Tapi memang ayahnya ini ahli sholawat. Seneng dengan sholawat, sehari-harinya sholawat, duduk sholawat, lagi bengong sholawat. Selalu kedengeran ayahnya ini sholawat. Sampai akhirnya begitu ayahnya meninggal dunia, dikasih keadaan begitu, mukanya digesengin, tiba-tiba Nabi datang, Nabi tolong, Nabi usap wajahnya, sampai akhirnya wajahnya kembali berubah seperti semula dan bahkan lebih putih. Dan mulai saat itu ya Imam Sufyan, saya berjanji saya tidak akan pernah meninggalkan sholawat walaupun sekejap. Karena saya yakin, saya mengalami sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan membiarkan orang yang selalu bersolawat kepadanya dalam keadaan yang tidak mengenakan. Saya yakin bahwa Nabi tidak akan membiarkan orang yang selalu bersolawat kepadanya dalam keadaan tidak baik. Sebagaimana yang dialami ayah saya. Dari situ Imam Sufyan ngedengar cerita si anak muda ini, beliau terkesan. Dan kemudian setelah si anak muda ini meninggal dunia, baru Imam Sufyan Ats-Tsauri ceritakan ini kisah. Yang sampai akhirnya kisah ini sampai kepada kita. Nah itu salah satu keutamaan sholawat. Jadi siapa orang yang sholawat, insya Allah nggak bakal dilupain sama Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyak sholawat, apalagi di bulan Sya'ban ini. Ya, pegang tuh tasbihnya, sholawat. Minimal sehari berapa kali? 300 kali. Siap? Insya Allah sih. Siap 300 kali ya, sedikit ya, bentaran. Tapi manfaatnya itu sangat luar biasa. Kalau misalkan kita lagi belajar, santri-santri lagi belajar nih. Lagi belajar nih kayaknya pelajaran susah banget. Diulang-ulang berkali-kali nggak bisa-bisa. Tutup dulu pelajarannya, baca sholawat. Baca sholawat, insya Allah dengan keberkahan sholawat, kita lanjutin lagi tuh pelajaran, insya Allah bisa lebih mudah untuk paham pelajaran. Sholawat ini obat. Saya pernah dengar cerita dari orang-orang tua saya dulu. Ya. Dulu di Jakarta ada ulama namanya Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Habib Umar bin Hud Al-Attas, itu beliau salah seorang ulama. Bahkan banyak yang mengatakan beliau ini wali min auliyaillah, salah satu wali Allah. Beliau punya kaifiah, beliau punya amalan, ya, punya amalan. Salah satu amalannya kalau lagi sakit, ya, kalau lagi sakit nih, anggota badannya sakit, misalkan apa, palanya sakit nih, palanya lagi sakit. Beliau ambil duit dari kantongnya, pokoknya dari kantongnya ambil duit, pokoknya yang sekenanya aja tuh yang keambil berapa? Yang keambil 1.000 ya 1.000, yang keambilnya 10.000, 10.000, yang keambilnya misalkan 100.000, 100.000. Nah itu duit tempelin di anggota tubuh kita yang sakit tadi. Tempelin, misalkan kepala nih yang sakit, tempelin. Sambil baca sholawat. Sholawat apa aja? Sholawat apa aja? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali? Terserah, yang penting bilangan ganjil. Mau 3 kali, mau 5 kali, mau 7 kali, mau 9 kali, mau 11 kali, pokoknya ganjil ya. Udah kelar ya. Ambil tuh duit, sedekahin. Jangan dimasukin kantong lagi. Sedekahin. Insya Allah ya, dengan keberkahan sholawat penyakit tadi hilang. Misalkan kita nih lagi deg-degan ya, was-was, pikiran gak enak, ambil duit. Di kantong berapa ya, cuman jangan milih-milih, wah ini cepean aja dah nih ya, atau ini 2.000-an aja dah nih, udah nggak usah pakai dilihat, ambil yang ada, ambil. Kita lagi deg-degan gitu, tempelin dari dada dah tuh, kita sambil baca sholawat 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali. Habis itu duitnya sedekahin, jangan dimasukin kantong lagi, sedekahin. Insya Allah
gelisah kita tadi hilang. Ya. Nah itu saya dengar cerita dari orang-orang tua saya dulu. Habib Umar ngajarin begitu, Habib Umar bin Hud tuh ya. Ulama besar, wali Allah ya. Jadi nggak sembarangan kalau ngamalin sesuatu nggak sembarangan ya. Nah, pasti ada manfaatnya. Itu salah satu keberkahan sholawat. Nah, jadi yuk bulan Syaban ini kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat ini bisa ngebersihin hati kita. Sholawat itu kita bacanya khusyuk atau kagak khusyuk tetap nyampe ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dulu ada seorang ulama namanya Abul Hasan Asyadzili. Mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mimpi ketemu Nabi, beliau tanya, "Ya Rasulullah, saya pernah dengar hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran." Engkau pernah bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Nah yang saya mau tanya, wahai Rasulullah, itu solawatnya kayak bagaimana? Redaksinya bagaimana sih solawat yang bagaimana? Dan dibacanya mesti lagi bagaimana? Dalam situasi kondisi harus seperti apa? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, solawat apapun yang Anda baca, mau solawat Ibrahimiyah, mau solawat yang lain, sama. Dan dalam kondisi bagaimana ya Rasulullah? Apakah harus suci, apa harus begini, harus begini? Dan walaupun dalam keadaan lalai, artinya walaupun dalam keadaan nggak khusyuk, walaupun misalkan sambil nyantai sallallahu alaihi wasallam nggak khusyuk gitu ya, walaupun dalam keadaan tidak khusyuk, tetap Allah bakal balas 10 kali. Apalagi kalau bacanya dalam keadaan khusyuk dengan keadaan serius. Berapa balasan Allah? Wallahu a'lam, hanya Allah yang bakal tahu. Itu keutamaan sholawat. Jadi ayo di bulan Sya'ban ini kita perbanyak sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat Allah subhanahu wa ta'ala turunkan lebih banyak rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan lebih banyak keberkahan buat kita, buat keluarga kita, buat pondok kita, ya, buat santri-santri kita, insya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Nah, itu yang bisa Al-Fagir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum ditutup, sebagaimana yang sama kita tahu, ya, sedikit lagi kita masuk ke dalam pertengahan Sya'ban. Dan setiap pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, itu ada amalan yang umumnya diamalkan oleh kaum muslimin. Yaitu baca Yasin tiga kali. Di malam nisfu Sya'ban, biasanya kita baca Yasin 3 kali. Yang pertama diniatkan supaya panjang umur dalam taat, dalam ibadah. Kemudian yang kedua, baca Yasin kedua, kita minta kepada Allah supaya diberikan rizki yang halal, yang berkah, yang banyak. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Allah ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat kita. Itu biasanya umumnya yang diniatkan pada pembacaan Yasin sebanyak 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Jadi jatuhnya kapan tuh? Malam minggu ya. Jatuhnya malam minggu. Jadi malam minggu nanti nih santri ya, habis maghrib, seperti biasa habis maghrib kan baca ratib dulu tuh ya. Habis sunat ba'diyah, kita duduk bareng-bareng, kita baca Yasin 3 kali dengan niat-niat yang tadi. Dan bagi jamaah yang ingin ikut baca Yasin di malam nisfu Sya'ban di sini, ahlan wa sahlan. Ya, silakan datang ya. Jadi jamaah yang mungkin daripada di rumah sendiri bacanya nggak semangat, udah dah ke pondok aja, kerubat aja dah, ikut bareng sama santri ya, silakan ya. Tapi biasanya umumnya
di kampung-kampung juga bikin di musola-musola ya, di masjid-masjid. Tapi andai kata mungkin di masjid, di musolahnya nggak bikin, atau mungkin mau baca bareng-bareng santri di sini, silahkan, kita persilahkan. Jadi insya Allah Nisfu Syaban jatuh pada malam Ahad, kita baca Yasin 3 kali sebagaimana biasanya, nanti ba'dal maghrib bersama santri sampai Isya, kelar Isya kita sholat Isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat jasmani dan ruhani, dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bil gabul. Al-Fatihah.